teks negosiasi. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ada yang masih ingat nggak materi minggu kemarin? Nah, kita sedikit mengulas untuk materi minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita membahas mengenai teks prosedur. Ada yang masih ingat nggak teks prosedur itu apa? Oke, akan Ibu sedikit mengingatkan. Kita minggu kemarin membahas tentang teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah. Jadi kalian kalau mau melakukan sesuatu, itu pasti ada langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi pada hari ini, yaitu mengenai teks negosiasi. Ada yang tahu apa itu teks negosiasi? Ada dong pastinya, kan udah melihat ya. Ya, Ibu akan membacakan, yaitu pengertian negosiasi menurut KBBI, yaitu sebuah proses tawar-menawar. Proses tersebut dilakukan dengan jalan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan secara bersama. Nah, kesepakatan tersebut dicapai antara satu pihak, bisa berupa kelompok atau organisasi, dan pihak bisa berupa sebuah kelompok atau organisasi. Nah, pengertian negosiasi yang lain itu juga dapat berupa penyelesaian sengketa secara damai melalui sebuah perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, kedua belah pihak berdialog untuk menemukan solusi terbaik, yaitu untuk menemukan yang pertama, jalan keluar bersama, yang kedua, meminimalkan kerugian kepada kedua belah pihak, dan yang terakhir ada menyatukan perbedaan. Nah, selain itu, selanjutnya ada jenis-jenis negosiasi. Yang pertama, negosiasi perdagangan yang sering kalian lihat di pasar-pasar itu pasti. Jenis-jenis yang kedua yaitu ada negosiasi pekerjaan. Yang ketiga ada negosiasi peraturan. Dan yang terakhir ada jenis-jenis negosiasi konflik. Konflik ini bukan hanya antar individu tapi juga bisa antar kelompok. Contohnya kalian berunding bagaimana nanti cara penyelesaiannya, bagaimana cari jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, yang selanjutnya ada tujuan negosiasi. Apa sih tujuan negosiasi atau tawar-menawar itu? Yang pertama ada mencapai kesepakatan bersama, dan yang kedua ada mengurangi konflik dan perbedaan, yang ketiga ada saling menguntungkan berbagai pihak. Nah, dari ketiga tujuan ini seumpama tidak ada perbedaan atau tidak ada masalah, ya tidak akan dinamakan negosiasi. Karena adanya negosiasi itu karena ada konflik, karena ada perbedaan, seperti itu. Dan negosiasi ini harus saling menguntungkan. Kalau menguntungkan satu pihak saja, berarti itu tidak dinamakan negosiasi. Begitu. Yang selanjutnya ada struktur teks negosiasi. Struktur negosiasi yaitu ada 5. Yang pertama orientasi. Apa sih orientasi itu? Struktur pertama dari teks negosiasi adalah orientasi. Orientasi biasanya dibuka dengan salam atau bagian perkenalan. Nah, yang kedua ada pengajuan. Pengajuan itu dilakukan oleh satu pihak untuk mengungkapkan keinginannya kepada pihak lain atau antara penjual dan pembeli. Yang ketiga ada penawaran. Penawaran menjadi inti dari negosiasi. Penawaran terjadi karena adanya pengajuan. Ketika pengajuan satu pihak bisa saja tidak langsung setuju atau menolak, maka pihak yang tidak setuju ataupun yang menawarkan saling memberikan penawaran. Struktur negosiasi yang keempat yaitu persetujuan. Nah, persetujuan ini menjadi hasil dari negosiasi yang mana pihak-pihak yang berdiskusi atau yang saling bersangkutan telah mencapai kesepakatan. Selanjutnya yaitu penutup.
Nah, bagian penutup ini menjadi bagian akhir dari proses negosiasi atau tawar-menawar, yang mana kedua belah pihak atau lebih itu saling mengucapkan terima kasih dan salam untuk mengakhiri diskusi tersebut. Yang selanjutnya, setelah kita mempelajari ada pengertian negosiasi, ada jenis-jenis negosiasi, ada struktur teks negosiasi. Nah, yang selanjutnya ada contoh. Ibu ada contoh negosiasi, yaitu tentang percakapan antara pedagang dan pembeli. Ini yang pertama, tadi ada orientasi. Orientasi itu apa sih, Bu? Orientasi itu tadi masa lupa. Tadi ada pengenalan basa-basi dulu. Nah, yang selanjutnya ada itu tadi pengajuan, maaf ya. Yang kedua ada pengajuan. Apa tidak bisa dikurangi sedikit gitu? Tuh. Nah, yang ketiga ada penawaran. Bisa aja, Pak. Yang besar saya mau beli kalau harganya 150.000. Wah, tidak bisa, Bu. Saya rugi nanti kalau beli yang kecil sekalian, nanti saya kasih segitu, tidak apa-apa. Terus yang selanjutnya ada persetujuan. Ini dimana? Jadi 300.000 dapat 1 ekor yang besar dan 1 kilo ukuran sedang gitu ya, Pak? Ya, saya kasih potongan untuk Bu Indah karena langganan saya. Nah, itu termasuk persetujuan. Jadi tidak memberatkan atau tidak merugikan satu pihak dan pihak yang lain. Nah, yang terakhir, tadi apa yang terakhir? Yang terakhir itu penutup. Penutup itu hasil dari bernegosiasi yang dimana kedua belah pihak saling mengucapkan terima kasih. Nah, ini seperti ini. Terima kasih, Pak, ini uangnya. Dan saya juga terima kasih, ini saya jamin enak dan segar lobsternya. Minggu depan mampir kesini lagi ya, Bu. Ya, Pak, mari. Nah, itu yang dinamakan negosiasi tawar-menawar, yang dimana ada sebuah konflik atau permasalahan yang diselesaikan. Nah, sekarang setelah kita mengetahui pengertian, jenis-jenis, tujuan, dan struktur beserta contoh negosiasi, Ibu ada tugas untuk kalian untuk menganalisis struktur negosiasi. Ibu sudah menyiapkan teksnya, nanti kalian analisis bagian orientasinya mana, pengajuannya mana, penawarannya yang mana, terus ada persetujuannya yang mana, dan yang terakhir ada penutup. Nah, nanti kita bahas pekan depan, begitu ya. Nah, dari Ibu cukup. Apakah ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya, Ibu kira cukup. Semoga kalian paham pada materi yang Ibu sampaikan. Sekian. Apabila saya punya salah kata, salah penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.